Ini adalah tetenger dari peristiwa Jogja Kembali. Jadi ini di sini ditulis tanggal 29 Juni 1949 karena dulu disinilah sebenarnya batas rel kereta itu jadi batas penarikan tentara Belanda. Jadi tentara Belanda ada di utara rel kereta, sementara pasukan TNI yang akan menggantikan pos-pos itu ada di sebelah selatan. Dan makanya tetenger ini diletakkan di sini karena dulu batasnya di situ. Dan ini adalah penarikan ke-6, karena penarikan tentara Belanda atau yang kita sebut sebagai Jogja Kembali itu kan berlangsung mulai dari 24 Juni 1949 sampai tanggal 30 Juni 1949. Dan ini adalah yang di kota, penarikan ke-6 khusus di kota Yogyakarta, karena tanggal 30 nanti ada penarikan lagi di 5 pos di daerah Sleman Utara. Jadi ada Sleman, pos Beran, Nganti, terus kemudian ada kalau salah 5 pos di daerah Sleman Utara. Dan setelah ini nanti Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan proklamasi 30 Juni 1949 di tanggal 30 Juni itu, kayak gitu, sebagai penanda bahwa pasukan Belanda sudah ditarik keluar dari daerah istimewa Jakarta. Jadi ya kita kembali merdeka istilahnya. Nanti kalau kita lihat di proklamasi itu mengatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 1949 daerah istimewa Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia di Yogyakarta, kayak gitu. Jogja Kembali adalah sebuah istilah yang merangkum rangkaian peristiwa sejarah penarikan mundur tentara Belanda yang menduduki ibu kota RI di Yogyakarta sejak agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Penarikan mundur tentara Belanda merupakan mandat hasil perundingan Rumroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Jogja Kembali itu adalah, saya bilang adalah penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta. Itu mulainya panjang sebenarnya, dimulai tanggal 24 Juni 1949, kemudian baru berakhir tanggal 30 Juni 1949. Dan kemudian sebagai penanda ditariknya tentara Belanda dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, makanya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mengeluarkan proklamasi kedua, yaitu di tanggal 30 Juni 1949. Jadi yang menurut saya itu kayak sebenarnya simbolis. Jadi kalau proklamasi 17 Agustus 1945 itu kita terbebas dari Jepang, tapi kalau proklamasi kedua yang tanggal 30 Juni 1949 itu adalah menurut saya simbol kita itu terbebas dari Belanda, kayak gitu. Jadi itu sih rangkaian makna dari Jogja Kembali itu sebenarnya apa, kayak gitu. Makanya tadi saya bilang ada beberapa bias yang itu perlu diluruskan, dan menurut saya permasalahan yang perlu diluruskan sekarang juga menurut saya terkait dua bias tadi ya. Jadi harusnya kalau saya Jogja Kembali itu ya kita harus memperingatnya ya harus dikaji ulang. Jadi bukan tanggal 29 Juni tapi ya tanggal 30 Juni setelah proklamasi itu keluar, karena untuk konteks daerah istimewa Jakarta, penarikan yang terakhir adalah tanggal 30 Juni itu di daerah Sleman. Nanti ada pos Beran, pos Melati, pos Cebongan, terus kemudian pos Sleman sendiri. Jadi masih ada tanggal 30 Juni itu masih ada pos-pos yang ditarik. Jadi
Makanya ya perlu dikaji ulang peringatan Jogja Kembali itu ya. Menurut saya kalau 29 itu hanya kota sebenarnya, hanya kota Yogyakarta. Penarikan dilakukan bertahap dari wilayah Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dan kota Yogyakarta mulai tanggal 24 hingga 29 Juni 1949. Pada tanggal 30 Juni 1949, seluruh pasukan Belanda benar-benar meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta. Lantas meninggalkan Indonesia. Jogja Kembali itu menurut saya, walaupun sebagian orang di masa lalu dan sekarang itu kayak agak mendeskripsikan peristiwa Jogja Kembali sebagai peristiwa lokal, tapi menurut saya Jogja Kembali itu adalah kaitannya dengan peran Jogja itu adalah sebenarnya Jogja Kembali itu peristiwa nasional. Kalau menurut saya mengibaratkan Jogja Kembali dengan serangan Musa Tunu jadi satu kesatuan. Jadi kalau saya mengibaratkan jadi kayak start dan finishnya. Jadi startnya ya serangan 1 Maret itu dan finishnya di Jogja Kembali itu, karena itu adalah goalnya dari serangan 1 Maret sebenarnya. Dan Jogja Kembali sebagai peristiwa nasional itu ya kita harus mendudukan bahwa posisi Yogyakarta waktu itu adalah tahun mulai 46 sampai tahun 49 kan sebenarnya sebagai ibu kota. Jadi kita kalau ngomongin Jogja periode itu ya itu konteksnya nasional kayak gitu. Makanya menurut saya Jogja Kembali itu sebenarnya peristiwa nasional dan itu disorot dunia karena Jogja Kembali kan sebenarnya dulu tuh kayak ada banyak pandangan-pandangan dari luar bahwa nanti akan gagal kayak gitu ya. Karena Jogja Kembali itu jadi kan itu nanti kaitannya dengan dunia internasional kan. Jadi bagaimana atau bisa nggak pemerintahan Republik Indonesia yang baru dipulihkan itu bisa nggak menjaga ketertiban di wilayahnya sendiri kayak gitu. Dan salah satunya yang pertama adalah Jogja Kembali. Bagaimana tidak, karena Jogja Kembali kan sebenarnya menurut saya sulit karena sebenarnya pihak Belanda itu kan sebenarnya dengan keluarnya persetujuan Romeroyen kan pihak militer Belanda itu kan sebenarnya tidak setuju karena mereka sudah merasa menang, berhasil menduduki, ya secara militer mereka menang kayak gitu. Makanya kemudian Jenderal Sepur kemudian meninggal kayak gitu kan. Jadi itu jadi salah satu yang menjadi penolakan dari militer Belanda sendiri. Jadi sebenarnya militer Belanda itu tidak suka dengan persetujuan Romeroyen sebenarnya. Dan secara psikologis mereka juga sebenarnya nggak mau dengan sebenarnya nggak mau serta-merta kemudian mengalah gitu. Jadi makanya di beberapa daerah sebelum Jogja Kembali itu banyak terjadi ekses kekerasan kayak gitu. Di Jogja pun seperti itu, banyak terjadi ekses kekerasan karena mereka kayak tidak terima sebenarnya dengan hasil politik pemerintah Belanda. Esensi peristiwa Jogja Kembali sedikitnya ada 3, yakni 1. Kemenangan diplomasi bangsa Indonesia dengan pihak Belanda. 2. Kembalinya kedaulatan Republik Indonesia. 3. Peran sangat signifikan dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII dalam memimpin proses penarikan tentara Belanda sekaligus meneguhkan Yogyakarta sebagai benteng Republik. Pun dalam kerjasama yang pada dasarnya teratur untuk saling bantu-membantu. Dan weer klinkt ook het Indonesia Raya, het volkslied van de jonge republiek, en wordt het rood-wit op het paleis gehesen. Jadi makanya tugas berat itu kemudian kayak disematkan di punggungnya atau di bawahnya Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penanggung jawab Jogja Kembali, karena kita tahu sebelum Jogja Kembali dilaksanakan sebenarnya Hamengkubuwono IX itu mendapat atau meminta namanya kuasa penuh plein pouvoir. Jadi nanti ada surat keterangan juga, jadi surat penetapan presiden. Jadi tertanggal 1 Mei 1949 di Menumbing kayak gitu. Jadi itulah dasar Jogja Kembali kayak gitu. Dan itu kemudian menjadi sorotan internasional karena
Sri Sultan Hamengkubuwono harus melaksanakan penarikan tentara Belanda, atau dalam bahasanya UN itu biasanya withdrawal kayak gitu, penarikan tentara. Jadi supaya tidak ada letusan senjata sedikit pun kayak gitu. Karena mereka sebenarnya masih bermusuhan kan. Jadi bagaimana tentara Belanda itu dikosongkan atau mereka dikeluarkan dari pos-posnya yang sudah mereka duduki, sementara kemudian TNI berusaha menduduki pos-pos yang sudah kosong itu tanpa ada kontak senjata. Itu yang sulit, dan itu menjadi sorotan dunia internasional dengan adanya military observers dari UN atau United Nations waktu itu. Jadi selain dari pihak Republik itu dijaga oleh atau dipantau oleh military observers dari PBB kayak gitu. Jadi menurut saya ini peristiwa nasional, dan setelah itu military observers dari PBB pun mengakui bahwa ini kalau tidak salah jadi ini salah satu di dunia yang penarikan tentara itu yang penarikan militer yang tidak ada kontak fisik kayak gitu. Jadi ini menurut saya jadi catatan tersendiri di Republik Indonesia waktu itu. Jadi kita berhasil mengoper kekuasaan Belanda dengan mulus tanpa adanya bentrokan senjata kayak gitu. Peristiwa sejarah Jogja kembali wajib terus kita ajarkan kepada generasi muda masa kini. Tujuannya agar mereka mengenali dan kemudian memiliki kesadaran nasionalistik yang kuat bahwa kesinambungan NKRI tidak jatuh dari langit, melainkan hasil proses perjuangan panjang yang tak akan berhenti. Keberlangsungan NKRI merupakan tugas bersama untuk terus dijaga hari ini dan waktu-waktu mendatang. Bicara Jogja kembali, ya, saya kira nggak bisa dipisahkan ya dari akar peristiwa yang panjang, apalagi mengingat Jogja adalah tempat dari segala sejarah dalam arti perjuangan Republik. Maka mengingat Jogja kembali, tentu hal yang tidak bisa dipisahkan itu bicara tentang kedaulatan bangsa. Artinya tidak kemudian bicara ini kedaulatan Jogja semata, tapi bicara tentang kedaulatan menyeluruh, bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Maka berangkat dari situ kita bisa belajar begitu ya. Apalagi kalau kita melihat gap yang jauh, yang panjang, mengingat peristiwa itu kan terjadi di 29 Juni 49. Kemudian dalam konteks hari ini bagaimana hal yang tepat untuk kita bahas, misalnya begitu. Dari sisi sejarah mungkin banyak pakar sejarawan yang sudah mengulas itu semuanya. Tapi dari sisi apa yang perlu kita tangkap dari nilai, terutama bicara sejarah itu kan sebenarnya tidak hanya konteks kapan kemudian peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, tapi bicara tentang nilai. Gitu. Nilai itulah yang seharusnya menyambung dari peristiwa yang dulu hingga sekarang, itulah jembatannya adalah nilai. Ini yang nggak bisa hilang dan nggak bisa kemudian diganti dengan penjelasan dalam hal ini bicara tempat peristiwa, bicara kemudian kapan. Maka Jogja kembali tentu nilai yang pertama harus kita pahami bicara tentang kedaulatan. Artinya DIY penyelamat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu penanda sejarah bagi Yogyakarta. Harapannya memang sifatnya luar biasa atau monumental. Tetapi tentu saja sebelum kita melaksanakan perlu kajian teknis dulu. Kajian ini harapannya adalah mengetemukan antara sumber-sumber sejarah, pelaku-pelaku sejarah, pemerhati sejarah untuk berkesimpulan hal yang sama. Jangan sampai ketika kemudian kita sudah membuat monumental justru akan menjadi bagian kemunduran dari peristiwa sejarah itu sendiri. Jadi
perlu kami sampaikan di sini. Penanda sejarah sangat penting, tetapi kami berharap sebelum menjadi bagian bentuknya seperti apa, monumennya seperti apa, perlu ada kajian, ada workshop, sehingga kesimpulan yang kemudian dihasilkan, penanda yang monumental yang dihasilkan, ini merupakan kesepakatan bersama dari semua yang berkompeten atau berkaitan dengan hari-hari sejarah yang ada di Yogyakarta. Sejarah sebenarnya harus bisa menjangkau setiap zamannya gitu. Jadi untuk generasi, misalnya generasi sekarang, generasi milenial atau generasi Z, itu produk sejarah itu harus update dengan teknologi. Jadi menurut saya, misalkan Jogja, kan kita kenal Jogja itu gudangnya, menurut saya gudangnya sejarah dan kebudayaan. Itu sangat kaya sekali, dan PR bagi kita untuk generasi mendatang itu adalah bagaimana mengemas itu, kemudian narasinya itu bisa terwariskan dari setiap generasi ke generasi. Makanya salah satunya adalah melalui teknologi dan mengikuti perkembangan zaman sesuai jiwa zamannya. Salah satu metode pembelajaran sejarah dapat dilakukan melalui pemasangan barcode di situs-situs sejarah. Barcode berisikan link yang membawa pengunjung untuk membaca narasi-narasi sejarah, mengenali tokoh-tokoh yang terlibat, memahami bagaimana peristiwanya terjadi, dan sebagainya. Saya rasa dengan perkembangan Tetenger ini, menurut saya merasa sebenarnya sebagai generasi muda berterima kasih, karena dulu waktu saya masih mungkin 10 tahun yang lalu, Tetenger ini masih tertutup kayak gitu loh. Dan ini menurut saya berterima kasih kepada Pemda bahwa Tetenger ini sudah ada kayak cungkupnya dan sudah terbuka, bisa diakses. Misalkan orang-orang berlalu lalang di sini bisa melihat Tetenger ini. Kalau dulu itu tidak. Dan besok kalau nggak salah bulan September ini akan diresmikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa di Tetenger ini akan dipasangi barcode. Jadi nanti misalkan ada wisatawan atau orang-orang yang akan mencari tahu tentang Jogja Kembali, bisa dengan mudah mendapatkan informasi dengan hanya scan barcode kayak gitu. Dan nanti di sini akan dipasangi piranti untuk barcode itu. Saat ini memang ada PR yang sangat luar biasa istimewanya gitu ya. Jadi PR ini bagaimana kita harus menjembatani antara peristiwa-peristiwa yang masa lalu dengan kemudian melihat kondisi kekinian. Tentu ini tidak mudah, tapi kami yakin dengan kita bersama-sama kita bisa mewujudkan itu. Salah satu yang coba kita lakukan adalah kita ada pembuatan diorama kearsipan, ada 18 ruangan di mana per ruangnya itu menceritakan tentang sejarah yang ada di Yogyakarta. Ini salah satu cara bagaimana sejarah yang masa lalu kemudian kita coba tampilkan dari sisi berbeda dengan kondisi kekinian. Selain itu juga dalam tahun 2022 ini kita luncurkan juga bus heritage. Bus ini harapannya bisa menceritakan segmen-segmen sejarah yang ada di Yogyakarta. Betapa luar biasanya Ngersot Dalem yang pertama mendesain tata kota yang ada di Yogyakarta. Ini menjadi bagian, dua hal yang kami sebutkan ini hanya dua hal yang bisa kami sajikan untuk tahun-tahun ini. Kami berharap inovasi berikutnya juga menjadi bagian yang luar biasa. Yang paling penting, kami tetap meminta masukan berkaitan dengan cara kita menjembatani dengan anak-anak muda selain melalui media sekolah. Perihal menjembatani peristiwa yang dulu hingga sekarang, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah kita bicara pemahaman, gitu. Nilai tanpa pemahaman, tanpa dasar pemahaman yang baik, kita akan kehilangan itu semuanya. Maka peran-peran dari teman-teman misalkan yang mewadahi lingkup dalam hal ini teman-teman di dinas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian dinas-dinas yang kebudayaan juga, teman-teman guru, sejarawan yang lain, dia adalah
sebagai motor utama dalam hal untuk menghidupi nilai tadi. Di Jogja tempat sudah ada, gitu. Peristiwa tercatat dalam sekian buku sejarah. Tapi orang-orangnya dalam hal ini birokrasi, kemudian guru, kemudian kebijakan yang harus dimiliki adalah bagaimana melihat itu semuanya, gitu. Jogja kembali nggak akan ada apa-apanya, nggak akan gaung apa-apa kalau tanpa mereka kemudian punya inisiatif memperingati, kemudian membuat suatu program kegiatan, apalagi kemudian untuk meletakkan sebagai dasar historis misalkan muatan lokal di dalam pendidikan di Indonesia atau di Yogyakarta dalam hal ini. Spirit sekarang tentu berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu berjuang mungkin dengan bambu runcing, sekarang ini dengan teknologi kita bisa berbuat yang luar biasa dengan cara yang berbeda. Harapannya tentu saja apa yang menjadi bagian masa lalu, ada nilai positifnya, nilai positif yang kemudian kita ambil, kita coba untuk kita laksanakan secara positif juga dengan melihat kondisi masa sekarang. Dan ini memerlukan pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan yang milenial. Maka kita coba gunakan beberapa media-media sosial dengan harapan media sosial yang kita gunakan ini bisa menginformasikan betapa luar biasanya leluhur kita, dan kita yang sekarang masanya adalah masa sekarang, bagaimana kita menjaga, kemudian melestarikan, dan kalau perlu mengembangkan apa yang sudah menjadi perilaku positif yang dulu pernah ada di Yogyakarta khususnya. Ada beberapa objek kebudayaan yang menjadi bagian yang bisa kita andalkan, salah satunya adalah tradisi luhur. Tradisi luhur itu merupakan semua hal yang berasal dari kadipaten dan kasultanan. Nah, ini menjadi bagian ketika kemudian kita bicara keistimewaan. Selain itu, bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang berasal dari Yogyakarta, bagaimana perjuangan dari Ngesot Dalem yang ke-9 berkaitan dengan NKRI, ini menjadi bagian yang nyata bahwa sebenarnya kita warga Yogyakarta bisa belajar dari masa lalu tanpa kemudian menganggap masa lalu itu sekedar masa lalu, tetapi bagaimana masa lalu yang ada, yang pernah kita lakukan atau pernah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh beliau-beliau yang sifatnya punya kepahlawanan, itu betul-betul kita jaga dan juga kita lestarikan, dan juga tentu saja kita bisa sekali lagi mengembangkan menjadi yang luar biasa dengan kondisi kekinian atau kondisi sesuai dengan zaman sekarang. Jangan sampai kemudian ke Malioboro hanya dari sisi yang kita tidak dapat ilmunya sama sekali, hanya lebih pada misalkan tempat berkumpul, kongko, nongkrong, bermusik, tapi di situ sebenarnya menyimpan sejarah yang luar besar, terutama terhadap kembalinya kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka tagline misalkan Malioboro ini tempat kembalinya kedaulatan Republik Indonesia itu harusnya ada penanda itu, gitu loh. Jadi jangan Malioboro ya banyak orang mengenal ya jalan, tempat yang memorable lah, menyimpan kenangan saja, tapi sejarahnya dilupakan. Itu yang kadang saya juga heran. Pada Malioboro itu peristiwa mengembalikan kedaulatan Indonesia ya Malioboro juga, gitu loh. Itu yang kadang kan kita nggak sampai ke sana untuk memberi perhatian itu. Jika sastrawan Pinurbo mengatakan Yogya terbuat dari pulang, rindu dan angkringan, maka kiranya dapat kita tambahkan Jogja juga menyajikan sejarah dan menggugah rasa cinta kepada bangsa Indonesia tercinta.